Jadi kan kita nggak tahu nih kena sihir apa enggaknya Ustaz. Jadi pencegahannya supaya sihir itu tidak kena ke kita tuh apa yang harus kita lakukan Ustaz? Jadi kan kita nggak tahu nih kena sihir apa enggaknya Ustaz. Jadi pencegahannya supaya sihir itu tidak kena ke kita tuh apa yang harus kita lakukan Ustaz? Baik. Jadi dalam terapi itu ada dua, ada preventif, ada kuratif ya kan. Ada pencegahan, ada ketika sudah terjadi serangan atau penyakit maka dia harus diobati. Kalau untuk preventif ya, khususnya yang punya usaha rumah makan ya, tempat jualan, bisnis segala macam. Yang pertama tentu kita harus meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Jadi yang paling utama ibadah-ibadah wajib, sholat 5 waktu ya. Kemudian kalau kita punya karyawan ya, suruh mereka juga sholat. Karena mereka yang berada di tempat bisnis kita kan, tempat jualan kita itu. Jadi kalau di tempat itu mereka melakukan maksiat atau hal-hal yang tidak baik yang mengundang setan, maka yang menjadi korban ya tempat bisnis kita kan gitu. Yang kedua, dianjurkan ketika memulai ya hari misalnya, oleh kita sebagai pimpinan kita bimbing karyawan-karyawan kita untuk membaca zikir pagi misalnya kan. Nah, kalau kita nggak bisa, ada orang yang kita khususkan gitu. Jadi sebelum operasi dilakukan, ya mereka harus membaca zikir pagi. Ya, tidak usah yang panjang-panjang. Zikir pagi sore itu ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi cukup yang pendek saja. Yang kemudian kalau sudah terjadi hal-hal yang dikhawatirkan tadi, terjadi misalnya penemuan-penemuan seperti tadi ada makanan mudah basi ya, atau ada orang di mana alamatnya, saya minta bolak-balik lewat sini katanya kan, kok nggak kelihatan ya, padahal sudah dikasih jelas alamatnya, tapi kayak saya lihat tutup katanya kan. Nah, berarti kan ada sesuatu, berarti ada sesuatu yang aneh. Kalau itu kita dengarkan dari 1, 2, 3 orang, berarti itu sudah positif, ada sesuatu yang apa. Ya, yang pertama tentu kalau kita tidak tahu sumbernya dari mana, ya kan, dianjurkan kepada kita untuk sholat istikharah, minta kepada Allah, ya supaya kita ditunjukkan, ya, di mana tempat benda yang memang menjadi sebab usaha kita ini gagal atau apalah namanya gitu kan. Nah, bisa saja kalau kita orang yang sholat kita 5 waktu bagus, tambah sholat sunat, tahajud, duha, ya kan, Allah akan beri kita ilham. Bisa saja kita tanpa sengaja jumpa gitu kan, atau melalui mimpi. Saya pernah ke Sibuhuan gitu kan, dimimpikan gitu bahwa ada sesuatu benda yang ditanam di bawah tangga gitu. Nah, tapi kita juga harus berpikir logis gitu kan. Kalau sesuatu itu sulit untuk dijangkau, misalnya dia dimimpikan kita bahwa benda sihir itu berada di tempat pusat listrik misalnya, nggak mungkin kita bongkar gitu kan. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini cukup kita melakukan ruqyah. Jadi ruqyah tempat namanya. Jadi meruqyah lokasi tempat bisnis kita. Nah, jadi solusinya adalah temukan buhulnya atau ruqyah tempatnya. Keyakinan bahwa kalau kita tidak meyakini adanya sihir, guna-guna, berarti kita tidak akan kena, ya. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Karena di dalam istilah sihir ini juga ada istilahnya mena', ya.
Al-Manna'ah ini kalau bahasa kita imun. Ya. Jadi imun itu adalah al-qudrah zatiyah, kemampuan diri terhadap tubuh manusia untuk melawan sebab-sebab penyakit, ya kan? Imun. Dalam dunia sihir juga imun ini diperlukan. Imun itu berarti ada daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak bisa disihir. Nah, itu pertama dari keyakinan tadi seperti itu. Orang yang tidak yakin dengan, bukan dia tidak percaya ada perdukun, bukan, tapi dia tidak percaya bahwa dukun bisa begini gitu kan. Dia dari awal diajarkan seperti itu. Ini prinsip yang bagus, gitu kan. Memang itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa tidak perlu ke dukun, tidak perlu ke tukang sihir, tidak perlu pakai jimat, tidak perlu pakai tangkal, karena semua itu adalah dilarang oleh agama, ya. Tapi sedikit saja kalau ada keyakinan terhadap bahwa oh tukang sihir ini, orang pintar ini bisa begini, itu sudah satu poin bagi jin setan untuk melemahkan kita. Apalagi ada rasa takut, belum lagi jualan, dia sudah buka jualannya dengan pakai dukun kan gitu. Jadi daya tahan tubuh ya secara psikologis itu perlu, ya secara keimanan apalagi kan gitu. Jadi orang yang beriman menolak adanya pengaruh-pengaruh jin setan untuk usahanya, tapi dia tentu melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, memang kita di klinik ruqyah kita, rumah sehat kita, satu hari misalnya ada 10 pasien, itu paling 2 laki-laki, ya kan? Dari sekian banyak yang reaksi ketika dibacakan, menjerit-jerit, muntah, ya, melawan dan sebagainya, itu kebanyakan perempuan. Kalau 5 yang seperti itu, ya 1 laki-laki, 4 perempuan. Kenapa? Pertama, ya, secara agama, ya, ya dikatakan oleh Nabi bahwa perempuan lemah agamanya. Lemah agamanya bukan berarti dia tidak paham agama, bukan. Lemah dalam artian bahwa ada masa-masa dia tidak bisa melaksanakan ibadah, ya kan? Ada masa haid, ada masa nifas, ya, dan sebagainya. Nah, ketika seorang perempuan datang haid atau nifas atau tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, di situ pintu-pintu setan itu mudah terbuka, ya. Makanya orang yang haid, orang yang nifas, dia boleh zikir, membaca zikir pagi sore boleh. Jangan sampai kita sudah nggak sholat, nggak zikir kan gitu. Nah, jadi zikir pagi sore itu walaupun dia terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, tapi niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi zikir. Misalnya ayat kursi sebelum tidur kan, kita bukan baca Al-Qurannya, tapi baca ayat kursi sebagai zikir, sebagai pembentengan dari gangguan jin, setan atau sihir kan gitu. Boleh. Yang kedua, secara psikologis, ya, perempuan lemah dari laki-laki. Perempuan lebih membawakan perasaan daripada logika, kan gitu. Segala sesuatu, ya, belum apa-apa sudah dibawa kepada perasaan, kan gitu. Nah, jadi kalau sudah perasaan main, itu akan mudah untuk dipermainkan. Maka orang mudah disihir, ya, diguna-gunai dan sebagainya. Nah, kemudian dari segi populasi, memang jumlah perempuan lebih banyak, ya. Itu memang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa 50 berbanding 1 laki-laki, 50 perempuan. Kalau zikir yang pendek itu pertama surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, ya, 5 ayat pertama, akhir surah Al-Baqarah amanah Rasul kan gitu. Kemudian 3 kul huwallah, al-falaq, an-nas, 3 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca 3 ayat ini 3 kali di pagi hari, maka setan tidak akan bisa mengganggunya sampai sore hari. Siapa yang membacanya di sore hari, setan tidak akan mengganggunya sampai pagi hari. Jadi ini udah hafal kita semua kan gitu. Nah, ini yang pendek. Tapi kalau yang panjang nanti lihat di Al-Ma'surat atau di buku-buku zikir pagi sore.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.